Halo, semangat pagi. Hari ini kita akan membahas kalor dan perpindahannya. Ingat, IPA itu mudah dan menyenangkan. Setelah kita membahas tentang termometer dan pemuaian, kali ini kita akan membahas tentang kalor atau panas. Pengertian kalor. Kalor, apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Yang perlu diketahui adalah satuan kalor. Kemarin kita sudah membahas di materi atau bab sebelumnya, yaitu satuan kalor dalam SI adalah Joule, dilambangkan dengan huruf J. Namun, yang sering digunakan dalam bidang gizi adalah kalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang digunakan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius pada 1 gram air. Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi lain. Energi panas yang disediakan oleh makanan diukur dalam kilokalori, di mana 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Alat pengukur kalor disebut juga dengan kalorimeter. Kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu sama dengan kalor jenis kali massa benda kali kenaikan suhu. Yang perlu diingat adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda tergantung dari jenis benda tersebut. Semakin besar kenaikan suhu benda, semakin besar pula kalor yang diperlukan. Dan semakin besar massa jenis benda, semakin besar pula kalor yang diperlukan. Kalor jenis dikali massa benda dikali kenaikan suhu dapat disimpulkan dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Kita analisis lebih jauh. Q sama dengan M kali C kali delta T. Dalam keterangannya, Q adalah banyaknya kalor yang diperlukan, M massa benda, C kalor jenis, delta T perubahan suhu. Untuk mencari kalor jenis dengan rumus C sama dengan Q per M kali delta T. Perhatikan kalor jenis masing-masing benda berikut. Kita masuk ke contoh soal.
Berapa kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius? Ingat, 3 tahapan diketahui, ditanya, dan dijawab. Diketahui massa yaitu 500 gram atau setara dengan 0,5 kg. Delta T perubahan dari 100 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis 4184 Joule. Pertanyaannya adalah tentukan kalor jenisnya. Rumus yang kita perlukan adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan M 0,5 kg, C 4184 Joule, dan delta T 80 derajat Celcius. Hasilnya adalah Q sama dengan 167.360 Joule. Kerjakan tugas berikut. Kapasitas kalor yaitu jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat menjadi 1 derajat Celcius. Perhatikan persamaan rumus. C sama dengan Q per delta T. C sama dengan Q per delta T dapat diubah dengan persamaan C sama dengan M kali C kali delta T, yaitu rumus dari Q tadi, per delta T. Kemudian dapat juga kita masukkan dengan persamaan rumus C besar sama dengan M kali C kecil. Demikian adalah rumus kapasitas kalor. Kalor benda dan wujud benda. Perubahan wujud yang memerlukan kalor diantaranya adalah perubahan dari padat ke cair, perubahan dari cair ke gas, dan perubahan padat menjadi gas. Sedangkan perubahan wujud yang melepaskan kalor terjadi pada perubahan dari cair menjadi gas, cair menjadi padat, gas menjadi cair, dan gas menjadi padat. Kalor untuk mengubah wujud zat disebut dengan kalor laten. Di mana kalor laten tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kalor penguapan atau pengembunan dengan rumus Q sama dengan M kali U, dan kalor lebur atau kalor beku dengan rumus Q sama dengan M kali L.
M untuk massa jenis, L untuk kalor lebur, dan U untuk kalor uap. Selalu diingat rumus kalor menguap atau mengembun dan kalor lebur atau kalor beku. Kita lihat keterangan di mana Q sama dengan kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk mengubah wujud, M massa zat yang berubah wujud, L kalor lebur, dan U kalor penguapan. Kerjakan tugas berikut. Selalu diingat rumusnya, Q sama dengan M kali U atau Q sama dengan M kali L. Perpindahan kalor. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita mengenal perpindahan kalor. Di sini kita akan membahas 3 cara perpindahan kalor, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan berpindahnya kalor melalui suatu zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel dari zat tersebut secara permanen. Kata kuncinya adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara. Sebagai contoh, perpindahan kalor dari setrika ke kain ketika kita menyetrika. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Sedangkan bahan yang tidak dapat atau buruk menghantarkan panas disebut dengan isolator. Contoh bahan konduktor adalah besi, baja, aluminium, tembaga, dan lain-lain. Dan contoh dari isolator adalah kayu, tanah, styrofoam, bata, dan lain-lain. Konveksi. Air merupakan konduktor yang buruk. Namun, ketika air di dalam bejana pada bagian bawah dipanaskan, pada bagian atas akan juga ikut panas. Ingat, perpindahan kalor melalui perantara zat yang disertai dengan terjadinya perpindahan bagian-bagian dari zat tersebut disebut dengan konveksi. Konveksi dapat terjadi pada zat cair atau gas. Perhatikan mekanisme proses, prinsip terjadinya angin laut dan angin darat berikut. Pada siang hari, udara di darat cepat panas.
udara dari laut menuju ke darat untuk mengisi kekosongan udara yang ada di darat. Ingat, angin laut udara yang bergerak dari lautan ke daratan terjadi pada siang hari. Saat matahari mulai memancarkan panasnya. Sedangkan angin darat adalah udara panas dalam laut meningkat. Angin dari darat akan dibawa menuju ke laut untuk mengisi kekosongan udara yang ada di dalam laut. Angin darat adalah udara yang bergerak dari daratan ke laut. Terjadi pada malam hari. Daratan merupakan benda padat yang cepat dingin. Terakhir, radiasi. Yaitu proses perpindahan kalor yang tidak menggunakan zat perantara apapun. Pada radiasi, agar terjadi proses perpindahan kalor, kedua benda tidak harus bersentuhan. Sebab kalor dapat berpindah tanpa melalui zat perantara. Mudah? Ya, IPA itu mudah dan menyenangkan. Dari materi kalor dan perpindahannya, kita bisa tarik kesimpulan bahwa kalor tersebut dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jika belum paham, silakan diulang video berikut. Terima kasih.